Vera, ayo Ver. Dia udah bosen ini ngasih testimoni nih. Nah, aku sampai di modul 2 ini aku cuma ngerasain aku sangat bersyukur ya. Walaupun aku ikutnya nggak berantakan, cuman aku merasakan seperti kata Mbak ini, semesta itu mendukung gitu loh. Aku untungnya mungkin aku pernah ngerasain offline sama Mbak Yuni waktu modul 4 ya, sekali. udah pernah juga dipijit sama Pak Made. Yeay, setidaknya pernah ya. Ya, foto juga udah pernah. Nah, di modul 2 ini tetap aku banyak sekali belajar, terutama dari para mentor. Cifani, aku juga ngucapin makasih sama Mbak Eva. Ternyata banyak sekali pelajaran yang benar-benar aku tadinya mikir modul 2, oh mungkin yang susah ini kali ya. Ternyata banyak sekali. Aku jujur aja, sama seperti Elisa dan yang itu, kadang-kadang aku juga masih nyontek kok. Kok walaupun ikutnya di bulan yang, maksudnya kan bulannya agak sama ya, maksudnya nggak terlalu jauh, tapi kok ada yang lupa, dan ini tuh jadinya diingat lagi, malah ada tambahan yang cukup banyak. Terus aku juga bersyukur ya, dengan teman-teman yang satu grup maupun di luar grup juga aku banyak belajar. Oh ternyata dari Mbak ini ada sesuatu yang mungkin aku nggak pikirin, dia bisa ngajar seperti itu, jadi masukan buat aku gitu. Nah kayak misalnya waktu itu Mbak Nana kayaknya, oh iya Mbak Nana ngajarnya tuh begini ya. Menurut aku enak sekali gitu loh, walaupun Mbak Nananya sendiri nggak pede sampai 10:30 masih tapi buat aku Mbak Nana itu, cara dia membawakan itu sungguh masukan juga buat aku gitu. Jadi maksudnya di modul 2 ini tetap aku banyak belajar, dan untungnya ya aku sih nggak mau tiap bulan nggak ketemu Bayu, biarin aja Pak Made bosen. Kita sudah berapa bulan itu selalu tiap ini bolak-balik tiap minggu kita ketemu ya Vera ya. Workshop datang lagi. Bodo amat. Pan yang ituin yang hostnya kan Pak Made, biarin aja Pak Made yang bosen. Itu aja sih, dan jadi aku ngucapin terima kasih buat Mbak Yuni, Pak Made yang selalu mendukung, buat para mentor juga teman-teman semua. Jangan berkecil hati. Terus mari kita lanjutkan ke modul 3. Cari teman ya Fer ya. Tunggu ketemu barengan sama aku loh. Jadi nah buat ya teman-teman yang mungkin selesai 200 jam, ayo nyambung lagi, nggak apa-apa. Di luar dari itu jangan mikir susahnya 10 hari. Jujur aku tadinya ya sebenarnya agak stres mau masuk modul 5. Cuman begitu 10 hari itu nggak berasa, sungguh sangat menarik. Maksudnya kalau dibilang nggak capek Fer 10 hari, enggak, malah aku tuh bener-bener konsentrasi dan nyata terus gitu loh. Jadi jangan khawatir, 10 hari itu jangan mikir stresnya, malah serunya itu dalam 10 hari, beneran. Itu aja sih. Thank you Vera. Ya dia Vera ikutnya 4, 5, 6, 7 baru 1, 2, 3 gitu ya Vera ya. Oke. Berikutnya Mbak Eni. Ayo. Ya, terima kasih Mbak Yuni, Pak Made, Mbak mentor, Cipani, Kak Eva, terima kasih banyak. Aku telah dibantu untuk titik keduanya ini. Semoga bisa urut ya nanti. Amin. Titik 1, titik 2, moga-moga titik 3, 4 gitu bisa ikut lagi. Jadi Mbak Vera nanti aku temenin ya semoga. Ya, sama Mbak Febri udah calling, udah chatting gitu tuh, ayo teman-teman ya gitu. Karena kan ya memang walaupun tiap materi itu berbeda, tapi kita merasa saya sendiri merasa nyambung gitu loh.
nyambung, dan ini merecharge benar bahwa kita harus kayaknya otak itu harus distimulus untuk belajar, dan paling nggak latihan nulis gitu kan, latihan nulis, latihan membaca, dan latihan ngomong. Dan juga kita bisa latihan juga mendengar dan tadi kayak yang dibilang bahwa kita bisa melihat teman-teman yang lain bagaimana cara mereka mengajar gitu ya. Jadi bisa menjadi inputan bagi saya pribadi yang memang secara formal belum buka kelas, tapi sudah beberapa kali untuk memberikan sharing walaupun sedikit ke tetangga ataupun ke teman-teman bahwa yoga itu bermanfaat loh, bahwa yoga itu tidak sesuatu yang di awang-awang, yang kadang itu orang tuh sudah takut untuk untuk berlatih yoga, padahal yoga itu menurut saya pribadi yang sudah berumur itu tuh adalah olahraga yang paling aman. Nah itu setelah mereka saya bahasa Jawanya tuh diojok-ojokin ya, dirayu untuk ikut, mereka ada oh iya ya, aku bisa tidurnya bisa lebih nyenyak, bangun bisa lebih seger, kemudian badan lebih nyaman. Nah itu dari mereka baru 2 kali 3 kali ikut, itu sudah ada hal positif yang dirasakan. Itu bagi saya sendiri sudah merasa senang sekali gitu. Jadi bisa memberikan energi positif gitu kepada orang lain, dan juga saya pribadi di titik ini bisa mendapatkan energi positif dari Mbak Yuni, para mentor, juga teman-teman yang lain. Terus kemudian kalau masukannya ya itu tadi yang kemarin pernah saya ungkapkan Mbak, gimana trik untuk kelas online itu seperti apa gitu, mungkin ada diselip-selipin gitu Mbak untuk titik 3-nya nanti. Ya, untuk kelas online memang kemarin kan sudah sempat saya singgung-singgung, lebih mengandalkan teknologi sih sebenarnya, yang mana memang itu butuh alat-alat dan butuh pemahaman akan alat-alatnya. Jadi memang kalau teman-teman ngelihat gambar di layar kami gitu kan, setidaknya karena kan kelas kita seharian kan, jadi biasanya pertimbangan kami adalah supaya mata nggak terlalu lelah gitu melihat kamera. Jadi pengaruh sinar, pengaruh peralatan, mikrofon itu tentu akan besar pengaruhnya, dan itu memang sesuatu yang tidak bisa saya ajarkan tanpa ada alat-alatnya terlebih dahulu, dan ada alat-alatnya pun saya tidak bisa ajarkan karena yang tahu itu adalah Pak Made. Saya tahunya cuma pengguna. Biasanya gitu ya. Sekarang gapteknya itu lah yang Iya, jadi boleh nanti kalau misalnya ada pengen nanya apa gitu dari hal-hal sederhana gitu, misalnya alat apa yang bisa dipakai, nanti bisa kok tanya Pak Made, jangan malu-malu, karena teman-teman dari YW itu banyak biasanya ke Pak Made kalau nanya alat-alat, buka jasa konsultasi. Silakan nanti dikontak aja Pak Made, jadi tinggal Pak Made nanti kan bisa cari waktunya gitu, kalau perlu untuk video call nunjukin gitu. Biasanya gitu. Ya, makasih ya Mbak Yuni, Pak Made. Terima kasih Mbak Eni. Jadi memang buat saya gitu, yang saya suka dari mengajar adalah seperti ada vitamin bagi jiwa kita saat kita mengajar sesuatu, kemudian orang-orang bilang, aduh tidur saya jadi enak. Itu aja buat saya sudah kebahagiaan banget gitu. Tidur itu kan berkah kan. Terus bilang, aduh kok makannya jadi enak, jadi lapar mulu. Bersyukurlah kita masih enak makan gitu kan. Daripada stres kagak nafsu makan gitu kan. Jadi itu pada saat mendapat masukan dari mereka di kelas kita, itu kan adalah ya kita mau cari apa sih dalam hidup, kan cari kebahagiaan gitu kan, merasa berarti. Jadi itu akan mengisi ruang yang dibawa oleh kedukaan, mungkin kesedihan, karena kita merasa bahwa sisa hidup kita masih berarti untuk orang lain gitu. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur. Ini modul ketiga yang saya ikuti. Ini sebenarnya di grup pertama yang kemarin
ada lapar itu masih dibahas Mbak Yuni. Ayo tanya, pada nggak berani ada yang nanya. Kenapa ini suka lapar gitu? Sedangkan kalau yoga lain habis latihan entah itu vinyasa hatha atau apapun itu nggak lapar. Kenapa kalau habis latihan yin suka lapar gitu? Jadi sampai sekarang pun masih dibahas Mbak. Tapi memang benar, saya termasuk orang yang susah, bukan susah makan sih, maksudnya nggak begitu, ya kalau bisa makan ya sudah. Tapi begitu kelasnya Mbak Yuni, itu istirahat tadi itu ada 2 kali, tiap kali turun makan, tiap kali turun makan. Jadi memang kelasnya Mbak Yuni bikin berat badan saya naik. Padahal saya susah kalau naik. Karena bu gurunya nggak mau sendiri loh. Biar ada temennya. Tapi memang alhamdulillah, maksudnya ikut Titin ini juga saya banyak belajar ilmu-ilmu baru. Jadi setiap kali modul itu bikin saya wow gitu. Ada ilmu baru yang ternyata saya pertamanya memang dari tidak tahu ke tahu, yang jadi tahu lebih paham, dan bahkan kayak mungkin ada beda pemahaman yang akhirnya saya oh seperti itu gitu. Jadi memang tidak mudah untuk apa ya namanya judging gitu loh. Jadi kenapa orang kayak gitu gitu. Jadi tidak banyak pertanyaan tetapi lebih memahami gitu. Jadi ini termasuk pembelajaran hidup juga buat saya gitu. Dan saya terima kasih banyak juga untuk kakak-kakak mentor, Kak Fani, namanya salah ya, Kak Fani, terus Mbak Eva, teman-teman, Pak Ade, terutama Winnie. Saya ingin sih melanjutin ke titik 3, kayaknya memang bikin apa ya, kayaknya ketagihan terus ya. Tiap kali lihat oh ada workshop, aduh ini tanggalnya bisa nih, langsung daftar kayak gitu. Jadi memang kayaknya bikin apa ya, ketagihannya kayak drag ya. Kayak belum pernah bener kok. Tapi memang bagus dan energi positif. Saya suka ya, maksudnya. Jadi setelah tadi pagi begitu setelah sholat subuh, saya langsung ngomong ke grup, ini hari kelima loh, hari terakhir gitu. Terus ada yang jawab juga. Jadi iya ternyata nggak terasa gitu. Untuk 10 hari aja nggak terasa ya Mbak Vera, apalagi 5 hari ya. Gitu. Ya, terima kasih untuk semuanya teman-teman, untuk Mbak Yuni, Pak Made, kakak-kakak mentor dan semuanya. Makasih. Terima kasih Febri. Bukan hanya 10 hari Vera itu ikut 5, 6, 7 itu dalam 2 bulan ya Fer ya? Apa sebulan itu? 1,5 bulan. Begitulah. Dan dia nyambung 1-2 lagi gitu. Jadi saya sama Vera itu sudah bolak-balik ketemu dan workshop pun dia ikut lagi gitu. Masih belum bosan melihat wajah saya di layar. Kenapa lapar gitu? Itu paling sering sih. Mungkin kalian juga akan dapat pertanyaan dari murid-muridnya. Yang paling sering muncul kalau yin-nya kita intens itu lapar gitu, karena biasanya gitu kalau yin kan ada proses detox, itu yang pertama kan. Jadi pada saat detox itu ada banyak hal yang keluar, beban dosanya, tumpukan dosanya, enggak hal-hal yang sudah memenuhi di dalam diri kita itu mulai berkurang gitu. Jadi otomatis tubuh kita membutuhkan makanan untuk memperbaharui energinya. Yang kedua, pada saat yin kita merasa rileks, merasa happy misalnya. Jadi kalau kalian bandingkan antara stres dan happy, yang mana biasanya lebih lapar kan saat happy kan. Kalau stres kadang nggak mampu untuk mikirin makanan gitu kan. Dan pada saat energinya mengalir dengan baik, terutama spleen-nya, karena spleen itu adalah barometer tubuh gitu dalam melihat apakah kondisi energinya bagus. Karena kalau spleen-nya bagus, kita memiliki nafsu makan. Jadi begitu spleen-nya udah ngambek, kita nggak akan punya nafsu makan gitu. Jadi pada saat kita melatih yin kita, di sana ada usaha dari spleen untuk membawa energi itu lebih banyak ke dalam diri gitu. Jadi kenapa memang paling banyak
efeknya adalah lapar. Tapi biasanya enggak lama sih gitu. Jadi ada masanya sudah cukup gitu. Mbak Emma, silakan Mbak Emma. Selamat sore semuanya. Kedengeran nggak ya? Kedengeran kok. Ya. Terima kasih Mbak Yuni, Pak Made, Mbak Pino, Mbak Fangmi, Mbak Eva. Saya dari TV 1 kemarin itu masih takut-takut, ragu-ragu gitu ya, masih beradaptasi. Nah di TV 2 ini senang banget gitu, semakin menambah wawasan banget, terutama di fascia. Selama ini kan saya ngebayangin fascia itu apa sih gitu kan, kalau misalnya pas lagi masak gitu, daging itu kan, ini apa sih nyusahin banget gitu. Tapi ternyata ya hari ini saya disadarkan bahwa itu satu hal yang penting dan bagian yang canggih dari tubuh kita. Jadi ya nanti kalau saya metik daging lagi jadi bisa lebih menghargai dia itu. Bukan cuma sekedar membuat alot dagingnya gitu ya. Betul, ternyata dia banyak sekali manfaatnya kayak gitu untuk di badan kita. Itu kalau dari sisi materinya menambah wawasan saya banget. Terus yang terakhir MFR itu enak banget, ya enak banget lah. Kan pokoknya enak banget. Mbak Yuni seperti biasa, seperti kemarin saya suka cara Mbak Yuni menambah wawasan saya, membagikan pengetahuannya gitu. Terus ditambah lagi dengan mentornya yang luar biasa, nggak pelit untuk berbagi gitu kan. Terus ngocol juga gitu, saya kebayang gitu, kalau nggak ada Mbak Eva saya nggak tahu kalau Mbak Amri itu pakar kelinci di luar TV gitu ya. Pokoknya seru lah gitu. Teman-teman satu grup juga menyenangkan. Terus ya kalau misalnya ini bukan kelas online, bukan kelas online, udah kebayang rasanya pasti itu lebih dekat gitu ya. Beda kan dengan kelas offline gitu kan, hanya karena lebih jauh aja. Tapi kalau kita kelas offline kita bisa ada sentuhan, jabatan tangan, kan itu memberikan sesuatu rasa yang berbeda. Ngobrol langsung pasti lebih berbeda. Ya tapi yang situasinya kayak gini. Itu Mbak Yuni, terima kasih. Saya lanjutkan. Mbak Nana. Mbak Nana baru pertama kali ya. Oke, silahkan. Terima kasih kesempatannya Mbak Yuni. Sebelumnya karena ini orangnya agak kurang pede, betul kata tadi yang ada yang mengatakan. Yang kedua, tidak terlalu berambisi. Entah bagian mana yang harus dirilis Mbak Yuni, mungkin kalau ada tip yang harus dirilis atau itu bawaan bayi, Nana juga nggak tahu. Bisa dibantu ke Nana. Untuk divisi awalnya benar-benar nol, nggak tahu sama sekali, mengisi waktu terus sama apa sih sekarang yang mau dicari gitu ya. Karena terus terang awalnya Nana sebenarnya nggak hanya bergerak diam, Nana sendiri suka menterapi tubuh dengan melakukan ya penahanan, tapi tetap masih dengan otot-otot yang aktif. Aktifnya tuh mungkin diikat tali atau apa seperti itu Pak Yuni. Tapi dengan pertama kali masuk di hari pertama ikut yin kelas pagi bingung, ikut yin kelas sore bingung, mau jadi pertanyaan buat besok, buat hari kedua. Masuk hari kedua belum sempat bertanya, terjawab satu persatu. Timbul pertanyaan di hari kedua untuk hari ketiga, lagi-lagi belum sempat bertanya sudah terjawab. Yang apa sih sirkuit?
apa sih sana, aku nggak mudeng banget, aku kayaknya udah nggak mungkin deh melanjutkan. Rasanya seperti itu di hari kedua kalau nggak salah Pak Yuli. Mulai hari kedua itu, aduh kayaknya nggak mudeng deh, mungkin salah saya karena nggak ikut dari modul 1 seperti itu. Tapi ternyata di hari ketiga mungkin paham dengan bantuan kakakku tersayang Mbak Evi. Tambah lebih paham. Terima kasih Kak Menghilangi bantuannya Mbak Evi, bantu saya memahami jam sirkuit itu di luar waktu training, karena pelajarin sedikit-sedikit. Oh, berpasangan dari 12 kenapa jadi 6, dari 6 kenapa jadi 3, seperti itu. Padahal kalau melakukan karyawan aja tahu manfaatnya buat kesana, tapi secara sirkuitnya kan kita nggak tahu. Nah ini satu yang itu bukan hanya gerak dan diam, bukan. Nah itu yang membuat Nana menambah ilmu, dan semakin kesini ilmu itu beneran loh, kayak dikatakan Mbak Yudi, nggak ada sama sekali. Istilahnya tuh benar-benar harus ditambah. Seperti itu Mbak Yudi. Terus apalagi ya, sebenarnya banyak banget, apalagi dirilis hari ini di kelas siang. Kadang-kadang itu tadi yang ego seseorang belum buat satu rangga, dia melakukan satu rangga, akhirnya nggak nyampe. Lagi-lagi ada perempuan sedikit minta usapan, sedikit minta terapi. Saya dengan ada yang tadi diberikan Ci Fahmi sama Mbak Yudi tadi, itu bukan main. Dan saya videokan sendiri gerakan saya. Kenapa? Buat belajar. Seperti itu. Jadi mungkin nggak perlu usapan lagi, nggak perlu pijitan lagi, bisa merilis sendiri. Ya mungkin bisa jadi buat kelas full, bisa jadi itu. Karena banyak sekali orang-orang yang ego sama badannya, belum siap headstand, belum siap pincang, tapi udah ya mau dibilang apa ya? Iya, kita manusia yang penuh dengan ego, Mbak Nana. Tapi secara kesini tuh benar-benar satu pertanyaan, Mbak Yuni pernah marah nggak ya? Saya Pernah. kalau Mbak Nana nanya anak saya gitu, lebih takut sama maknya apa sama bapaknya? Sama maknya dia lebih takut. Bingung. Memberi setiap komentar tuh kayaknya apa ya? Ya benar, memang nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, tapi bijak gitu ya. Mungkin itu yang belajar di sini. Dan ilmunya di modul 2 ini aja udah banyak sekali ya. Pak Febri, semoga berjodoh di akhir Oktober. Insya Allah. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apalagi baru pertama kali Mbak Nana ikut di modul 2. Kebanyakan sih modul 2, kalau pertama kali ikut modul 2 pasti bingung karena ini ilmunya sebenarnya masih agak nyambung dengan titik 1. Jadi kalau nggak ikut 1 langsung kedua relatif lebih bingung dibandingkan ikutnya di 3 gitu ibaratnya. Karena 3 beda memang materinya, ini masih berkesinambungan. Wajar sih bingung, dan itu nggak apa-apa. Kalaupun merasa bahwa oke, saya masih kayaknya butuh waktu deh untuk menyerap, untuk mengaplikasikan, nggak usah buru-buru ikut TT gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang harus ditargetkan, tapi kalau memang merasa kayaknya sudah siap itu untuk belajar lagi, ya lanjutkan gitu. Kalau enggak pun di pause aja dulu. Teman-teman biasa kok dulu. Sekarang Titi udah kewalahan rasanya karena ternyata Yin lumayan gitu, apalagi ikut Titi 1 menguras otak, kapok ikut. Nanti mungkin setelah sekian lama dia baru membutuhkan gitu. Mungkin setahun baru nongol lagi. Itu banyak seperti itu, dan buat saya itu kan setiap orang prosesnya berbeda. Itu tipe Nana, Mbak. Kita biasanya ngambil 1 modul ini kayaknya kebaca batin saya nggak ngerti. Biasanya Nana ngambil per modul itu per setengah tahun karena Nana butuh menyerap. Dan Nana tipenya benar-benar yang kalau bisa tuh benar-benar paham. Itu nggak tahu ini kayaknya batin tuh dibaca. Seperti itu, tapi nggak tahu ya namanya mungkin jodoh, mungkin ya lihat nanti ke belakang. Thank you, Mbak Nana. Oke, saya lanjutkan. Ruby, silahkan Ruby. Ini adik kecil ini satu. Sebenarnya nggak kecil sih Mbak. Iya, aku sih seneng banget Mbak Yun join lagi titik kedua ini setelah bulan lalu ikutan titik pertama. Seperti modul 1, aku merasa
pengetahuan yang aku dapat kayaknya makin banyak gitu ya Mbak Yun ya, terutama meridian nidra. Walaupun selama PT ini aku terus terang sih belum bisa atau masih gagal tuh sadar terus Mbak Yuni pada waktu meridian nidra kayak aku bablas tapi selalu terbangun di saat yang tepat kayaknya Mbak Yun begitu. Aku entah kenapa bisa tersadar pas dibilang harus belok baringkan ke sebelah kanan, nah itu aku bangun gitu ya. Bersyukurnya masih bangun. Kemudian yang hari ini yang MFR itu buat aku bermanfaat banget karena memang hari ini tuh punggung kiri aku lagi sakit banget lagi. Jadi tadi aku merasa terilis dan sekarang udah syukur udah enak sekali. Syukurlah. Jadi emang ini aku juga terima kasih banyak untuk teman-teman grup, untuk kakak-kakak mentor, membantu sekali dalam segala penjelasannya, dan seneng sih aku banyak lihat nama-nama yang kayak sering berseliweran di sosial media dan sekarang ketemu dan ternyata humble semua, jadi ini banget. Terus ada cerita lucu Mbak Yuni, itu kemarin aku kan lagi keluar rumah, itu materinya dikirim sama paket JNE, bapaknya nelfon, saya bilang yaudah dilempar aja ke dalam rumah. Nah Pak JNE-nya kayak semangat banget lempar materinya masuk ke kolam ikan di rumah. Aku langsung pulang karena takut kok basah nih gitu. Aku langsung pulang, ternyata paketnya bener-bener aman, Mbak Yun ngambang. Jadi ya gitu ceritanya. Syukurlah nggak basah ya berarti ya di dalam ya. Iya. Terus Mbak Yuni, makasih banyak Mbak Yuni, Pemade. Terima kasih Ruby. Jadi itu sudah diperhitungkan sama Pino. Takut katanya basah kalau kena hujan. Terima kasih Ruby. Oke, siapa yang belum? Leli. Ayo Leli. Ya, terima kasih. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih buat Mbak Yuni, buat Mbak Mas, Pak Made, dan tim mentor-mentor yang humble, banyak belajar hal baru. Tapi saya ingat banget, saya setelah memutuskan untuk mau ngambil teacher training apa ya, tapi berjodoh dengan Yin di tempat Mbak Yuni itu belum punya bekal apapun, nggak ngerti apapun, jadi bener-bener pelongo-pelongo banget waktu PP1, dan ada jeda 2 tahun buat aplikasi dulu. Awalnya kemarin kayak kayak ini kayak udah ini lumayan, tapi sampai pas di hari pertama ya ampun nggak ngerti apa-apa. Rasa lagi seperti itu ya ampun. Tapi ya alhamdulillah bersyukur bisa melanjutkan, dan bersyukur banget ini menjadi titik yang pertama saya sebagai dalam perjalanan saya mengajar yoga sebelum saya mengambil titik-titik yang lainnya, karena cara mengajar Mbak Yuni dan nggak cuma mengajari tentang asana, tapi sebagai mentor seorang pengajar dan filosofinya Mbak Yuni itu menjadi bekal saya untuk sebagai seorang pengajar itu seperti apa sebelum mengambil divisi yang lain. Dan saya bersyukur akan hal itu, semoga bisa melanjutkan ke divisi modul-modul berikutnya. Ya, amin. Makasih juga buat Mbak Evi, kemarin ngerti aku ketinggalan kayak keretera, terus langsung tanpa tak minta kayak ngerti langsung ini Mbak Evi sharing. Thank you Mbak Evi. Terus terbantu banget sama mentor-mentornya. Mbak Eva itu humble banget, nggak kayak nggak ada kayak yang aku udah 500 jam kalian baru pilih anak-anak kecil gitu, nggak ada yang seperti itu. Itu juga inspirasi. Terus inspirasi juga Mbak Fani, itu aku tuh amazed banget dengan caranya yang ngejelasin tuh kayak tek kayak oh ya dia ngerti banget apa yang dikatakan gitu, yakin dan paham betul apa yang dikatakan, jadi terlihat banget dengan dari bicaranya Mbak Fani menjelaskan gitu. Dan itu belajar banget gitu. Terus materi yang paling saya suka tuh myofascial release. Soalnya meskipun sakit tapi tetap bikin saya tidur. Ada enak di balik sakit ya Lili ya. Ya betul. Udah itu saja, terima kasih sekali lagi.
Terima kasih Leli. Oke, kemarin sempat pas lihat di pertama di sini Leli, terus inget, oh Leli Jogja gitu. Belum, saya malah karena saya jarang tahu dikasih namanya sebelum Titi sama Pak Made. Jadi saya kadang nggak tahu siapa aja pesertanya sekarang. Terima kasih Mbak Evi. Mbak Evi ini memang super care gitu sama anak-anaknya yang ikut Titi. Bener banget. Oke, yang belum siapa? Mbak Ayu. Mbak Ayu sama Santi ya, belum ya? Oke, Mbak Ayu deh. Ya. Oke, silahkan. Biar nggak protes lagi dapat terakhir. Ya udah, kehabisan drama Meridian ya. Mbak Yuni semua udah diwakilin. Terima kasih Mbak Yuni 5D. Kakak-kakak mentor, Fanny, Eva, teman-teman. Aku sepertinya termasuk yang beruntung karena pas di satu urutan nih, 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang kedua. Waktunya pas-pas. Ya. Yang pertama aku ikut offline, sekarang online. Positive vibe-nya sama-sama terasa. Terima kasih Mbak Yuni dan keluarga. Tapi meja makannya nggak ada kan? Nggak ikut menemani? Yang nggak terasa adalah tahu goreng telur asin. Jadi positif aja yang berasa aja Mbak, tapi tahu gorengnya enggak. Oke, aku sih dari aku feedbacknya positif, semuanya baik-baik. Seperti biasa Mbak Yuni kasih materinya sistematis dan mudah dimengerti. Sepertinya kalau kita berjodoh mungkin bulan depan sih aku offline lagi Mbak Yuni. Amin, silakan. Dan sepertinya semesta tahu kenapa aku harus tidak ke Bali September ini, karena aku harus mendampingi anjingku yang jadi ini aku berlatih di sebelahku dia. Besok mungkin aku akan put him down kalau dia sudah siap. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Oke. Jadi mata saya harus mencari-cari dulu. Silahkan Santi. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Buat saya Titi ini sesuai banget judulnya Amin and Letting Go. Setiap kali saya berlatih tidur. Bener. 12 depan. Asli dari mulai ke sana itu sudah mulai. Anak saya di sebelah mah udah ganti pose mah, oh iya udah ganti dia dulu ya ganti. Sampai pas terakhir Mbak Yuni bilang boleh pakai selimut, sudah anak saya ngambilin selimut dan bener-bener itu pas saya kedengeran sih sebelah kiri, oh masih kiri ya, masih kanan, oh masih kanan ya. Begitu tahu-tahu, loh kok udah sampai jumpa udah dia. Terus ibunya bilang gini lagi, ibu tuh sebenarnya training apa sih kok sampai ngorok? Ya Allah sampai ngorok Mbak Yuni. Les hilang gitu. Dan tadi juga pas yang Maya pas ini bolak-balik sendawa, kentut sendawa. Jadi sesuai banget ya sama judulnya Amin dan Letting Go. Terus sebenarnya Titi ini nggak direncanakan ya Pak Made ya, dipaksa sama Pak Made seminggu sebelumnya. Sebenarnya saya merencanakannya untuk tahun depan karena tahun ini tuh sebenarnya hektik banget gitu loh, anak masuk SMA dan lain-lain. Tapi terus akhirnya mikir tanggung gitu loh, kayaknya setiap kali ngeliat video gambar kok kayaknya aduh ada bawaannya pengen lagi gitu. Akhirnya minta izin sama Pak Made, bener nih mau nih kalau mau dikirimin nih. Iya mau. Malah saya di sini. Ya mudah-mudahan nanti bulan depan insya Allah aku ikut yang model 4. Mudah-mudahan. Oke. Terus Ada lagi? aku senang banget dapat teman-teman baru yang keren-keren, mentornya yang keren. Mbak Eva, terima kasih. Tiffany, aku takjub banget, bener-bener setiap kali beliau menerangin tuh langsung, kok bisa apa nih, keren banget ya. Sedangkan aku yang Meridian aja udah gitu kan. Keren banget ya pokoknya. Terima kasih grup-grup yang kemarin grup 1 saling menyemangati juga, keren banget. Udah senang aja. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih.